Saya berusaha seperti BUMN untuk berinvestasi mereka hierarkinya akan terlalu panjang. Apa hubungannya CAPEX dengan strategi vessel financing ini? Jadi vessel financing itu ya CAPEX. PT Pelayaran Korindo pada saat ini menyiapkan atau memberikan servis sebagai ketua umum yang akan presentasi mengenai SIP financing. Jadi bisa kita tanyakan dan apa saja yang akan dibicarakan sini. Silakan lanjut, Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah. Dengan segala daya upaya kita akhirnya berhasil juga menjalankan acara ngobras ini. Di hadapan saya ngobras ini adalah ngobrol bareng, asik dan santai, tidak terlalu formal, bukan sebagai guru, bukan sebagai trainer, tapi ini kita benar-benar pengen ngobrolin bersama hal-hal yang sangkut pautnya di dunia maritim. Salah satunya yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini adalah financing. Ini tidak cuma sekedar saya berteori atau kita tidak cuma sekedar berpresentasi tanpa pernah kita laksanakan, tapi hal ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalankan sejak tahun 2022. Jadi kita sudah 2 tahun lebih menjalankan praktis ini, dan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan para stakeholder atau para alumni dan juga pengusaha-pengusaha pelayaran yang lainnya yang bergerak di dunia pelayaran yang ingin menambahkan armadanya atau mencari solusi-solusi armadanya. Saya bisa sampaikan di sini, awal adalah teori of constraint. Dari presentasi ini, yang pertama adalah market opportunity, yang kedua kami juga sebagai vessel operator atau ship owner, dan kita juga sebagai stakeholder partner. Yang kemudian kita juga memiliki track record di Indonesia ini. Memang akan sangat disayangkan jika kebutuhan shipping di Indonesia ini, tapi kita sangat terbatas oleh financing system.
buka sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Iklan. Ya sekalian. Ya, senior-senior yang mau mampir ya. Ngobrol santai aja dulu, ngobrol Nah, santai. kita sambil ngobrol santai. Ngobrol santai udah. Ini Udah, oke, connect. Sambil. atas permintaan Oke, gede. permintaan untuk biar CDP rame lagi. Ini udah kita siapin. Iklan dulu nih. Kalau angkatan 18 mau datang lagi main gaple udah disiapin. Jangan mau main jambin udah disiapin. Mau main apa tinggal bilang udah siapin. Yang penting CDP bisa datang lagi. Silakan lanjut bro. Oke. Lanjut ke PT Pelayaran Koridor. Kami melihat kebanyakan perusahaan pelayaran ini pulau kelas menengah ataupun ke bawah memiliki kesulitan untuk memperoleh financing dengan bank. Pada saat kita mau meminjam uang ke bank untuk membeli sebuah kapal, pihak bank dalam hal ini akan meminta fixed asset collateral. Jika kita tidak bisa menyiapkan, maka otomatis di pihak perusahaan pelayaran harus 100% memiliki uangnya untuk membeli kapal. Dan ini perusahaan pelayaran selevel kami pun seperti itu. Apakah kita melakukan refinancing aset kita, mengumpulkan uangnya sebanyak 100% dari harga kapal, lalu kita membelinya, atau kita menyiapkan fixed asset sebagai kolateral kepada bank dan nilai harga kapal tersebut bahkan terkadang lebih. PT Pelayaran Korindo pada saat ini menyiapkan atau memberikan servis kepada para klien atau stakeholder dengan memberikan solusi bareboat hire purchase. Hal ini mungkin sudah sangat familiar bagi kita semua perihal bareboat hire purchase ini. Akan tetapi dalam prakteknya sedang berjalan terjadi di negara kita ini. Biasanya sudah pasti kita beli kapal, kita akan pinjam uang dari bank atau kita akan bayar 100% dengan uang kita tersebut. Di sini mungkin bisa dijadikan satu solusi untuk kita semua bagi para owner kapal yang ingin menambah armada ataupun perusahaan-perusahaan yang baru mau memulai usahanya. Mana suaranya? Sebagai ship operator Mic-nya mana suaranya? atau ship owner untuk mengadakan armada bagi kebutuhan muatannya. Ini karena berbagai kendala, mudah-mudahan karena ini adalah acara yang pertama. Ke depan mudah-mudahan acaranya akan bisa lebih lancar lagi. Mohon maaf bagi semua yang ikut serta secara offline di sini maupun secara online melalui Zoom ataupun di live YouTube kami. Ya udah gini aja. Oh, udah bisa kan? Selain dari pelayanan purchase, Itu sama suara ini beda. kami juga outputnya ke sana bisa
mengadakan proses semacam refinancing. Ya, lanjut. Refinancing ini modelnya seperti sama kita merefinance kapal kita kepada bank. Mungkin prosesnya saja yang tidak begitu ribet. Gimana? Kalau kita merefinancing dalam hal ini biasanya kita sebut sebagai sell and leaseback. Jadi hal ini oke. Nggak usah, langsung aja. Oke. Lanjut aja ya. Kita juga sebagai perusahaan pelayaran tentunya kita juga melakukan operasional sebagaimana perusahaan pelayaran pada umumnya. Melakukan chartering ataupun kita mengoperasikan kapal-kapal itu sendiri untuk mengisi kapal-kapal kita dengan muatan-muatan sesuai demand yang ada di industri. Airport charter hire purchase ini kita sudah melakukan dengan dua klien besar. Yang pertama yaitu Bumi Group, utama transfer sana pada saat ini. Kemudian satu lagi salah satu bulk carrier owner yaitu Isaline. Isaline yang dan juga Isaline sebenarnya pada prakteknya adalah sell and leaseback. Nah, mereka menjual kapal itu kepada kami, lalu kami BBHPP. Yang satu lagi adalah skema bridge loan. Saat ini bridge loan baru kecatat pilot projectnya juga dengan GTSI di Bumi Group Triumpus Group. Nah ini mudah-mudahan ke depan ini bisa dipakai oleh semua orang yang memang berkepentingan untuk kemajuan perusahaan-perusahaannya. Ini jadinya dari Lex. Boleh nyala? Boleh. Dia pelan juga. Saya ngobrol dengan dia kayak mau Iya. Yang saya mau tanya nih, saya nggak biasa beli kapal, biasa beli mobil. Yang mau saya tanya tuh apa hubungannya Capex dengan strategi vessel finance ini? Jadi personal finance itu ya capek. Jadi dalam hal ini komponen dalam di satu kapal biayanya ada dua. Dalam satu ship owner, kalau satu ship owner biasanya ada capex, capital expenditure, yang kedua adalah OPEX, operation expenditure. Nah ini masuk ke dalam ship management atau ship owner. Jadi komponen di ship management biasanya di sana OPEX itu ya ada itu ada maintenance biayanya dan juga ada lain-lain. Sedangkan CAPEX itu biasanya adalah bank loan. Karena bank loan yang kita ganti, maka WDHP installmentnya itu kan
yang menjadi capex-nya itu berbeda. Jadi ini sebenarnya sederhana saja, cuman orang bule yang sukanya bikin istilah yang kelihatannya keren. Itu sebenarnya biasa aja. Istilah tadi capek dalam Ya itu sama saja. Hanya saja untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mau berinvestasi atau tidak mau mengadakan satu investasi. Biasanya perusahaan seperti BUMN untuk berinvestasi mereka hierarkinya akan terlalu panjang. Maka CAPEX ini mereka akan masukkan ke dalam operational expenditure. Jadi kita tidak bisa bilang itu bank instrument CAPEX, tapi kita sebutnya itu adalah hire, sewa, seperti itu. ini kalau mana-mana modal yang pengen punya kapal nih atau perusahaan-perusahaan yang masih mau beli lagi nih boleh nih mesti kemana nih? Sebentar bro, ini saya mau nyobain nih kopi Cio, iklan dulu. Enak karena saya baru pertama minum kopi Cio katanya gratis, besok bayar. Matiin. Pakai suara YouTube aja. Tetangga ntar ngamuk. Jadi besok bayar. Oke. Kalau yang mau muda-muda atau perusahaan-perusahaan yang memang mau menambah armadanya bisa hubungi kami atau saya untuk melakukan proses financing. Tapi tentunya pasti ada KYC. KYC itu know your client. Ya, bagaimanapun juga setiap perusahaan pasti itu KYC. Nanti bisa hubungi saya, nanti saya hubungi saya. Nanti di sana KYC-nya akan diteruskan oleh staf saya. Ini mau langsung step-stepnya aja nih. Ini bicara tentang financing, emang cuma financing dari berapa miliar lalu selesai. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan seperti Anifal atau pelabuhan yang mau mengadakan pembangunan desa di situ, bagaimana? Kita tertarik ke arah sana. Akan tetapi izin kita ini siupal. Ini begitu ya. Kalau izin siupal ini ya kita bataskan adalah di perusahaan dibayar. Nah nanti installment per bulan, terus karenanya kita akan sebut sebagai hire. Jadi BBHP di sini bukan berbot hire purchase option, tapi purchase obligation. Kalau sudah melakukan BBHP, kita terus at the end of the period mereka
Suaranya terputus. Kita ambil adalah sampel motor tanker Hanyu Glory. Hanyu Glory ini dicharter oleh Hutama Trans Kencana dengan kontrak periodnya 5 tahun dengan asumsi harga 6 juta dolar. 6 juta dolar saat itu dengan depositnya adalah 1 juta dolar. Daily hire-nya 3.290 dolar per hari. Dan purchase price 1,2 juta dolar. Pada saat delivery kapal itu di tanggal 27 November tahun 2022 dan end period pas pada saat purchase option date yaitu di 27 November 2027. Kita bisa lihat di sini bahwa mirip seperti di bank, hanya saja kalau di bank pada saat kita beli di Indonesia ini biasanya kita harus menyiapkan deposit senilai 30%. Karena bank hanya akan mencairkan uangnya sekitar 60 sampai 80% atau average 70%. Kalau online bagus. Sama. Jadi pada saat kita memulai ini, kenapa kok 5 tahun? Pada saat itu aturan perihal SKTD, yaitu surat keterangan tanpa dipungut PPN, adalah 5 tahun setelah kapal kita beli. Maksudnya adalah saat kapal kita beli dari luar negeri, atau kita beli dari perusahaan lain di Indonesia, kami PT Pelayaran Korindo tidak bisa menjual kapal tersebut sebelum masa SKTD-nya itu selesai. Saat itu aturannya masih 5 tahun. Tapi pada saat ini aturannya adalah 4 tahun. Jadi kalau yang mau lebih cepat saat ini bisa ambil opsi 4 tahun. Kita masih tetap menawarkan 5 tahun karena kalau kita paksakan di 4 tahun, khawatirnya capex-nya terlalu tinggi atau biaya bulanan yang harus dibayar kepada kita itu terlalu tinggi sehingga membebani ship operator untuk menjalankan bisnisnya, alias harga nantinya tidak kompetitif. Kita bisa buka opsi, baik itu 4 tahun, 5 tahun, ataupun 7 tahun, itu didasarkan oleh kemampuan finansial dari perusahaan penyewanya atau pembelinya. Kira-kira seperti itulah gambarannya untuk BPAP ya. Kayaknya keren sekali nih. Nggak cukup kayaknya kalau dengan posisi IT kita sekarang kayak begini. Kalau mau jelasnya lagi, boleh langsung ya ketemu. Nggak apa-apa, langsung ketemu saya, nggak ada masalah. Janji selama itu jelas dan perusahaannya merasa yakin, clean and clear,
pada saat proses KYC juga aman. Perusahaan kami terbuka untuk melakukan bisnis dalam hal ini BBHP. Semoga banyak yang hubungi nih. Siapa yang nggak tahu nomornya ketum kita Iko Johansa? Ya, atau ini kita kasih ada alamatnya. Ya, kalau mau email bisa di email pkdeskom@korindo.co.id. Sebenarnya saya mau menggambarkan teknisnya bagaimana pas pada saat penghitungan atau saat negosiasi jika banyak peserta yang offline di sini sehingga bisa lebih komprehensif. Tapi dikarenakan berbagai kendala yang ada pada kita saat ini, rasanya saya juga agak kesulitan untuk menggambarkan hal ini. Mungkin di lain waktu kita harus ulangi ini. Apa di lain waktu itu siapa yang mau offline daftar, kita bikin kelas khusus gitu kan? Ya, kita bukan model kelas khusus lah. Apa tuh? Ngobras khusus is okay. Iya. Kita. Ya, karena saya nggak mau ini di sini ini disebut ngajarin atau disebut ngasih presentasi, tapi kita mau sesuatu yang real, yang memang bisa dijalankan oleh setiap orang yang memang berkepentingan. Jadi nggak cuma sekedar ngasih knowledge atau pengetahuan, tapi kita tidak punya output yang jelas. Jadi bukan teori aja ya? Nah, kita nggak teori, kita jualan prakteknya gitu. Jual prakteknya, teorinya dikasih tahu, prakteknya akan dilaksanakan. Iya, betul. Silakan datang, silakan hubungi, ketemu. Semoga usahanya bertambah besar. Siapa sih yang nggak mau anggota CIP makin bertumbuh dan makin jaya? Amin. Ya. Ya. Ada cerita apa nih? Akhir tahun, Pak Ketum mau jalan-jalan. Saya nggak diajak. Pak Ketum mau jalan-jalan. Ntar kita lihat aja fotonya. Mau liburan, nanti tunggu statusnya ya. Terus statusnya buat charter kira-kira kapan nih? Mulai tidak bikin yang rutin aja seperti ini. Untuk shift charting. Jadi mau beras ini ya, saya tidak mau hanya sekedar memberikan knowledge, tapi ke depan acara ngobrol seperti ini kita gunakan untuk ajang jual informasi. Apakah itu bisnis, apakah itu yang lainnya. Kami saat ini alhamdulillah sudah bisa berhasil menggandeng KMOU. Di STIP sudah ada Korea Training Center. Ada salah satu perusahaan crewingnya dalam tahun ke depan, 1 tahun ke depan itu ingin menggait sekitar 1.000 kru dari Indonesia. Nah ini ke depan kita juga akan jadikan sebagai satu central of information bagi para pelaut, khususnya lulusan sekolah tinggi pelayaran, baik itu STIP, P3B, ataupun Makassar dan sekolah-sekolah pelayaran swasta yang memang ingin berlayar nantinya dan ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Korea. Saat ini mereka memiliki sekitar 650 kru. 650 kru, hanya 200 orang kru dari Indonesia. Jadi mereka punya target kalau bisa di tahun 2026 itu mereka punya sampai 1.000 kru dari Indonesia. Jadi ini dan mereka alhamdulillah mau menggandeng kita untuk mitra mereka, dan ini sebagai central of information. Ke depan mudah-mudahan
kita mau ada kerjasama dengan Ketua Umum KP3B juga. Ya. Dengan Kapten Antoni, beliau sangat terbuka menggandeng kita dan kita akan melakukan tanda tangan MOU di hari Jumat. Saya akan ke Semarang besok. Ada acara rakor juga nanti ikut acara di KP3B sekaligus penandatanganan MOU. Nah ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan MOU juga dengan alumni sekolah pelayaran yang lain dan kita gandeng bersama untuk bareng-bareng memajukan generasi muda yang mau berlayar, baik itu dari STIP, dari P3B, dari Makassar, ataupun dari Sekolah swasta lain ya. pelayaran yang lain. Seperti itu, baik swasta maupun yang di bawah naungan Departemen Perhubungan. Statusnya STIP ini manuvernya yaitu sampai di mana? Manuver CIP untuk STIP. Ya, Jangan tanya saya dong. Tanya Kapten Tri, Ketua STIP. ya, kita nggak mau. Alhamdulillah kami saat ini selalu bekerja sama erat dengan Ketua STIP, juga jajarannya di STIP, menjaga bersama STIP agar supaya STIP lebih maju. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah punya status unggul ya. Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu sungguh ya. Ya, status unggul. Mantap. Apa nih? Katanya air tahun di Nakal gimana nih? Oh iya. Untung Cap Ananta bertanya nih. Kenapa sih kalau ada acara tuh saya mulu yang bikin? Ini jadi rencananya tuh bukan akhir tahun. Karena saya sudah diskusi dengan tim seperti Ibu Intan ya, 39, dan teman-teman yang lain. Kemungkinan kami buat di tanggal 16 Januari. Udah pada pulang dari kampung tuh. Ya. Ya, sekaligus pengumuman, betul. Sekaligus pengumuman dari Pusro Kristen akan mengadakan acara Natal keluarga besar CIP. Di antara, ini saya lagi pilih-pilih nih. Di cabin atau di mana yang hipermat itu namanya Golden Leaf antara itu. Jadi nanti tinggal saya kirim aja flyernya. Laporan mengenai donasi itu kan belum selesai ya. Karena terima kasih dari alumni yang dari Malaysia, katanya masih mengumpulkan. Jadi di kas CIP itu masih ada sekitar 30 jutaan, itu yang belum kita distribusi. Yang sebelumnya sekitar 90 juta itu sudah didistribusikan dengan timnya Senior Budi. Bukan belum tertutup, belum selesai. Untuk donasi itu belum selesai didistribusikan karena kemarin ceritanya dari Senior Budi itu agak susah menembus daerah-daerah yang masih tertutup. Gitu. Jadi kemungkinan masih ada dana yang di CIP akan diserahkan lagi setelah mulai bisa kita datangi ke tempat yang pas gitu. Sampai disurvei loh sama Nir Budi. Keperluannya apa sih? Rupanya keperluannya alat-alat masak, penggorengan, panci, semuanya udah dibawa atau hanyut dan ketutup lumpur. Gitu. Ada lagi? Nanta. Ya itu ini acara Natal bersama. Ini satu tradisi yang dulu kita pernah ada ya. Ya, waktu zamannya Cap Bobby ya. Ya, dulu pernah ada. Dikarenakan ada COVID dan lain sebagainya, hal ini layak terhenti.
Maka ke depan tradisi-tradisi ini kita akan jalankan kembali. Mudah-mudahan ini makin mempererat silaturahmi di antara para alumni dan juga kita bisa tetap menjaga tradisi-tradisi baik yang selama ini ada di Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu? Masih ada lagi? Sebenarnya Atau masih ada hal lain ya. atau saya seruput kopi lagi nih. Tahun 2025 ini jangan saya Itu nanti podcast berikutnya kali ya. Ya, Nah, ini khusus ini dulu. flashback gitu ya maksudnya. Apa aja, ya itu kan foto-foto segala itu mesti kita siapin. Ya, karena udah waktunya maghrib ya. Iya, ini sebenarnya hanya satu yang bisa saya sampaikan jadinya. Tinggal yang skema listback dan juga bridge loan. Nanti mungkin ke depan kita bisa lebih persiapan lebih baik lagi, sehingga kita bisa lebih santai lagi dan lebih bisa komprehensif lagi memaparkan hal ini. Ini saya rasa dikarenakan waktu, gitu kan? Saya juga harus siap-siap, harus keluar kota. Iya. Nah ini jadi saya rasa acara Ya. sampai di sini dulu ya. Tidak lupa kami mengucapkan turut Berbelasungkawa atas musibah banjir bandang yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera. Semoga diberi jalan keluar, diberi kemudahan, dan juga bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Bahkan mudah-mudahan ini beroleh hikmah yang lebih baik lagi agar kita semua bisa saling membantu pihak-pihak yang menjadi korban supaya bisa bangkit dan hidup normal kembali. Saya rasa itu saja. terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedai Kopi Cio. Kita akan sering-sering buat acara begini. Semoga terus bisa ya membuat acara ini ramai terus. Ya. Ya. Saja saya mengucapkan terima kasih pada hadirin semua yang sudah hadir. Mohon maaf karena acara sempat terhambat karena keadaan teknis saja. Jaya semuanya.